Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, yakni sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur beribu-ribu syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah kita rasakan hingga saat ini, yakni dari nikmat Islam, nikmat iman hingga nikmat yang begitu besar, yakni nikmat hidup dan nikmat menghirup udara. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkiskan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita, Habibullah, nabinya Allah, jantung hatinya Sayyidah Siti Khadijah, intan permatanya kota Madinah, yakni Nabi bana wa nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit ilmu sepatah dua patah kata yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Agustia dengan NIM 2015016. Saya dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif pada zaman Rasulullah. Kisah ini saya pribadi mengangkat dari tema akhlak. Akhlak ini akhlak utamanya akhlak berkeluarga, kemudian terdapat juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak pribadi dan akhlak bermasyarakat. Abu Dujannah radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah dari kabilah Khazraj. Ia wafat tahun 632 Masehi. Beliau syahid dalam sebuah perang Yamamah, yakni perang memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Jadi Abu Dujannah ini selain dikenal sebagai seseorang yang pemberani dalam medan perang, ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat menjaga dirinya dan keluarganya dari perkara-perkara yang haram. Suatu hari Abu Dujannah ini ba'da sholat subuh, ia selalu pulang terburu-buru tanpa menunggu Rasulullah usai berdoa. Kemudian Rasulullah yang melihat gelagat ini merasa keheranan dan kebingungan. Rasulullah meminta klarifikasi dari Abu Dujannah. Mengapa engkau selalu pulang terburu-buru tanpa menunggu aku selesai berdoa? Apakah engkau tidak memiliki permintaan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada apa? Tanya Rasulullah. Kemudian Abu Dujannah menjawab, begini ya Rasulullah, kata Abu Dujannah memulai ceritanya. Di rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lelaki. Di pekarangan rumah tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai hingga ke pekarangan rumah kami. Ketika angin berhembus di malam hari, kurma-kurma dari dahannya selalu jatuh di pekarangan rumah kami. Ya Rasul, kami dari keluarga yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, sering kurang makan. Ketika mereka bangun, mereka selalu, apapun yang mereka dapat, selalu mereka makan. Oleh karena itu, setelah usai sholat, kami segera dan terburu-buru pulang untuk mengumpulkan kurma-kurma yang jatuh berceceran di rumah kami dan kami kembalikan kepada pemiliknya. Suatu ketika kami terlambat pulang usai sholat. Ada anakku yang sudah memakan kurma. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat anakku itu mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis menelan memakan kurma hasil temuan. Lalu aku menghampiri anakku dan aku masukkan tanganku ke dalam mulut anakku. Aku ambil semua yang ada di dalam mulutnya
bersama kurma-kurma yang ia makan. Wahai Rasulullah, aku mengatakan kepada anakku, nak, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Kemudian ya Rasulullah, aku katakan lagi kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun aku takkan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Akan aku keluarkan seluruh isi perutmu yang haram itu bersama kurma-kurma dan aku kembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar cerita dari Abu Dujana ini, kemudian mata Rasulullah menangis, meneteskan butir-butir air mata mulianya. Sangat deras Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah berusaha mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujana ini. Kemudian Abu Dujana pun memberitahukan kepada Rasulullah bahwa pemilik pohon kurma tersebut ialah seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi lagi, baginda Rasulullah mengundang sang laki-laki munafik ini. Bisakah aku membeli pohon kurmamu ini dengan harga 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri? Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Dahannya terbuat dari mutiara putih. Di sana terdapat bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan jumlah kurmanya. Kata Rasulullah menawarkan kepada laki-laki munafik. Kemudian laki-laki munafik ini lantas berkata dengan tegas, saya tidak menjual apapun dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya juga tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan, tanpa janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq datang. Lantas ia berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Si munafik ini pun kegirangan. Kemudian ia berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar As-Siddiq lalu menjawab lagi, ya sudah, bagus, aku beli pohon kurma Pak Fulan ini yang bagus jenisnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dujannah, dan sang pria munafik gembira dan kegirangan bukan main. Sang munafik itu kemudian berjalan menemui istrinya. Ia masuk ke rumah dan berkata kepada istrinya. Ia menceritakan kisah yang baru saja ia alami. Aku telah mendapat keuntungan banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal pohon kurma itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku yang akan pertama memakan pohon kurma itu, dan tidak akan aku berikan kepada tetangga kita itu. Sedikit pun tidak akan aku berikan kepada tetangga kita itu. Kemudian pada malam harinya si munafik tidur, dan keesokan harinya ketika ia bangun, ia terkejut. Mengapa pohon kurma itu berada di pekarangan rumah tetangganya, Abu Dujannah? Dan tampak terlihat di pekarangan rumahnya tidak pernah ditumbuhi oleh pohon kurma tersebut. Begitu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Tempat asal pohon kurma itu tumbuh rata dengan tanah. Ia benar-benar keheranan tiada tara. Jadi itulah kisah Abu Dujannah yang membuat Rasulullah menangis. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil bahwa akhlak berkeluarga yang sangat penting di sini ialah ketika Abu Dujannah begitu melindungi dirinya dan keluarganya dari perkara-perkara yang haram. Kemudian juga ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan Abu Dujannah ini yang menjaga dirinya dan keluarganya demi taat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah. Ia mendengarkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan menjauhi perkara-perkara yang haram. Kemudian juga ada akhlak pribadi. Akhlak pribadi di sini ialah kemuliaan baginda Rasulullah yang membantu Abu Dujannah. Kemudian sikap Abu Dujannah sendiri yang sangat menjaga dirinya dan keluarganya
perkara yang haram. Kemudian ada kedermawanan dari Abu Bakar As-Siddiq yang membantu Rasulullah dan Abu Dujannah dengan membeli pohon kurma dari sang pria munafik. Juga ada akhlak yang buruk dari pribadi, yakni akhlak dari pria munafik. Ia sudah menjual pohon kurma kepada Abu Dujannah, namun ia berpikir bahwa kurma itu akan tetap jadi miliknya. Bagaimana ketawakan dan kemunafikan dari pria munafik ini. Ini adalah contoh akhlak yang tidak harusnya kita tiru. Kemudian ada akhlak bermasyarakat, bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq membantu Abu Dujannah, bagaimana sikap mereka terhadap Abu Dujannah, sahabat mereka. Kemudian juga ada sikap Abu Dujannah terhadap pria munafik ini, yakni ia tidak pernah mengambil hak dari pria munafik ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.